Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayatul Syifa Nuzula akan melanjutkan penjelasan yang selanjutnya, yaitu mengkaji kelompok keagamaan dalam perspektif insider atau outsider dalam penelitian partisipan. Selanjutnya yaitu kelompok insider. A. Partisipan murni atau pemeluk agama. Menurut Kim Knott, posisi partisipan murni akan menghadapi 4 kondisi, yaitu mengkaji dan menulis agama berdasarkan perspektif dalam insider. Objektivitas tulisan bukan menjadi tujuan. Mengkritik agama juga bukan tujuan dari partisipan murni, dan juga para penulis tentang agama hanya untuk tambahan pengetahuan orang dalam insider. 2. Partisipan sebagai peneliti merupakan cara pandang yang relatif baru menurut Kim Knott. Posisi partisipan sebagai peneliti akan menghadapi kondisi sebagai berikut. A. Pada umumnya mereka mengadopsi sikap yang lebih kritis daripada meniru peran partisipan murni. Yang kedua, mengadopsi cara-cara peneliti untuk mengkaji keagamaan di tengah-tengah komunitas agama mereka sendiri. Selanjutnya yaitu model studi Islam ala orientalis. Model studi Islam ala orientalis. 1. Orientalis dan orientalisme. Orientalis atau disebut juga dengan ahli ketimuran dalam bahasa Arab berarti mustarik, dan gerakannya disebut dengan orientalisme atau istirak. Secara penggunaan kata, orientalis sendiri berasal dari bahasa Perancis yaitu orient yang berarti timur. Orientalis adalah orangnya, sedangkan orientalisme adalah gerakannya. M. Ibrahim Al-Fayyumi menurutnya, orientalis berarti setiap orang yang mendalami bahasa orang timur dan peradabannya, sedangkan orientalisme adalah studi yang difokuskan terhadap Timur Tengah oleh orang Barat. Dr. Sami Afifi menjelaskan menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama, studi yang dilakukan oleh Barat yang berhubungan dengan ketimuran, baik dari segi bahasa, adab, sejarah, kepercayaan, syariat, dan peradabannya secara umum. B. Studi akademik yang dilakukan oleh Barat, khususnya para ahli kitab terhadap Islam dan umat Islam dari segala lini, akidah, syariat, pemikiran, peradaban, sejarah, moral yang bertujuan untuk merusak dan menanamkan keraguan terhadap orang Islam dan menyesatkan mereka dari agama Islam. Selanjutnya yaitu awal pertemuan Islam dan Barat. Andalusia atau yang kita kenal hari ini dengan nama Spanyol merupakan pintu yang telah membuka hubungan Islam dan Barat dan cikal bakal kemajuan peradaban yang dirasakan oleh Barat pada saat ini secara khusus dan secara umum. Majunya ilmu pengetahuan di dunia Islam sudah menciptakan sebuah peradaban yang maju di tengah-tengah kehidupan umat muslim. Masa-masa ini disebut dengan Golden Age-nya Islam dan Dark Age-nya Barat. Kemajuan peradaban yang dimiliki oleh Islam melahirkan ketertarikannya begitu besar bagi masyarakat Arab untuk dapat belajar kepada umat Islam. Akan tetapi ketertarikan tersebut tidak serta-merta bebas bagi siapa saja untuk belajar dan mengambil ilmu dari umat Islam. Selanjutnya yaitu lahirnya studi orientalis. Menurut Arbery, istilah orientalis baru dipakaikan pada tahun 1630 Masehi. Akan tetapi belum bisa dijelaskan awal munculnya orientalis secara pasti. Karena munculnya orientalis ke tengah-tengah kehidupan ini disebabkan karena faktor sejarah dan kondisi yang terus berkelanjutan. Meskipun ada beberapa pendapat mencoba untuk menjelaskan kapan munculnya orientalis, di antaranya yang pertama, berawal pada abad 12 setelah Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Yang kedua, munculnya pada abad ke-13 ketika berkecamuknya perang salib. Yang ketiga, ketika Islam mulai membuka jendela ke barat melalui Andalusia atau Spanyol, di mana para pendeta dan pelajar barat banyak yang berdatangan untuk belajar dari umat Islam.
Adanya persentuhan Islam dengan Barat ini merupakan titik awal perhatian Barat terhadap Islam, yang pada akhirnya melahirkan perhatian bagi masyarakat Barat untuk meneliti tentang Islam lebih jauh, walaupun dengan motif dan motivasi yang berbeda-beda. Terjadinya perubahan atau perbedaan tersebut di tengah-tengah masyarakat Barat setelah mereka mengenal Islam sangat dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, aspek masa lalu, di mana dalam keilmuannya Barat sangat jauh ketinggalan yang disebabkan oleh pertentangan antara ilmu dan agama. Dalam masalah ekonomi, rakyat kecil tidak memiliki kebebasan dalam harta dan kemiskinan merajalela, serta penindasan. Dalam aspek kesehatan, mereka masih percaya pada ramalan-ramalan. Gak heran sih. Yang kedua, aspek agama, kebebasan yang direbut oleh gereja-gereja, doktrin agama, tidak adanya kebebasan berpikir sehingga timbulnya pertentangan antara gereja dan umatnya. Selanjutnya itu aspek politik, dengan berkembangnya daerah kekuasaan Islam dan makin sempitnya daerah yang dikuasai oleh gereja. Sekian penjelasan dari saya. Mungkin masih banyak kesalahan dan masih jauh dari kata sempurna. Saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.